Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lelil Ayu Fitria, NIM 2018-31148. Video kali ini kita akan membahas seputar pertanyaan yang berkaitan dengan mikroprosesor. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable system berdasarkan pola aliran data input-output? Jadi, awalnya itu input-output itu bekerja dengan hardware tanpa adanya program. Nah, karena fungsinya yang terbatas dan tidak fleksibel, maka dibentuklah programmable output input. Nah, kemudian dengan adanya programmable input output ini diharapkan untuk membentuk format fungsi port. Nah, setelah dibentuknya fungsi format port, maka adanya inisialisasi di mana sebuah program kecil bekerja membentuk fungsi port, apakah sebagai masukan, keluaran, atau dua arah. Fungsinya itu untuk menjembatani CPU dengan alat input dan alat output. Berdasarkan pola aliran data pada input-output dapat digolongkan menjadi dua, yaitu input-output paralel dan serial. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80 PIO. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Jadi di D0 sampai D7 itu bus data 8 bit 2 arah digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. Kemudian A0 sampai A7 ini saluran 2 arah untuk transfer data antara pelaratan input output dan port A. Kemudian RD dan ASTB itu saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan pada port A. Dan B0 sampai B7 saluran 2 arah untuk transfer data antara input output dan port B. BRDY dan BSTB yaitu saluran sinyal status dan sinyal kontrol untuk operasi jabat tangan pada port B. Oke, soal yang ketiga, yaitu peripheral programmable dan interface PPI 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255, mode 0, mode 1, mode 2. Jelaskan yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Langsung aja kita jawab. Di mode 0 itu ada port A, port B, port C. Nah, di mana bekerja sebagai port input output sederhana tanpa jabat tangan. Pada mode ini, CPU sama sekali tidak memperhatikan status 8255. CPU mentransfer data tanpa mempersoalkan apa yang terjadi pada 8255. Port A dan port B bekerja sebagai port 8 bit sedangkan port C dapat dibuat bekerja dalam 8 bit atau berdiri sendiri dalam 4 bit lower dan 4 bit upper secara terpisah. Di mode 1 itu sudah ada port A dan port B yang bekerja sebagai port input output dengan jabat tangan menggunakan sebagian dari pena port C. Saluran PC0, PC1, PC2 berfungsi sebagai saluran jabat tangan untuk port B, sedangkan port A menggunakan saluran PC3, PC4, PC5 sebagai sinyal jabat tangan. PC6 dan PC7 dapat digunakan untuk saluran input output. Lanjut ke mode 2. Nah, di mode 2 ini hanya port A yang dibuat sebagai port input atau output 2 arah dengan jabat tangan. Port A dapat digunakan sebagai port untuk transfer data 2 arah dengan jabat tangan. Ini artinya data dapat masuk atau keluar dari saluran yang sama. Mode ini mengembangkan sistem saluran bus ke mikroprosesor atau mentransfer byte data dan dari floppy disk controller. Pada mode 2, saluran PC3 dan PC7 digunakan sebagai saluran jabat tangan untuk port A.
Oke, soal yang keempat yaitu berikan contoh nyata tentang peranan mikroprosesor berbasis mikrokontroler. Jelaskan tentang tujuan dan cara kerja input proses outputnya. Oke, itu linknya sudah ada di bawahnya. Nah, ini untuk jurnalnya yaitu judulnya Automatic Parking System Slot for Smart Cities yang ditulis oleh Dr. Deti Tarmilasi Berubini. Ini merupakan jurnal internasional yang dipublikasikan pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk membantu pengemudi menemukan slot tempat parkir yang kosong secara spesifik. Nah, untuk prosesnya kode IR ini dilengkapi dengan sensor yang memeriksa status dan indikasi yang diberikan ke sinyal dan ke sistem. Dalam sensor ini terdapat 3 pin yaitu VCC, ground, dan out. VCC digunakan 5 volt dan pin outnya itu yang terhubung ke Raspberry Pi yang posisinya adalah mendeteksi output dari pin output modul sensor dan dikirim informasi ke Firebase yang nantinya akan dikasih label. Jika warna pink nanti itu tempat slotnya tadi itu dia ada ada mobil. Jika jika dikasih label hijau berarti dia kosong slotnya. Oke, yang dipakai di sini Raspberry-nya itu dilengkapi dengan Node-RED. Oke, mungkin prosesnya ini dia masuk ke sensor Raspberry dan dilengkapi Node-RED, terus masuk ke Firebase. Nah, di Firebase ini nanti itu di outputkan ke mobil kita bahwa apakah di tempat itu tuh slotnya ada kosong atau tidak gitu. Nih dapat berubah begini. Oke, soal selanjutnya sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok input-output pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. Nah, di sini sudah ada diagram bloknya. Nah, di sini ada memori 2 KB RAM yang terdapat pada memori kerja bersifat volatil, terus 32 KB RAM flash memori bersifat non-volatil yang digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga menyimpan bootloader. Kemudian 1 KB EEPROM ini non-volatil yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Di sini juga CPU. Ini itu bagian dari mikrokontroler untuk menjalankan setiap instruksi dari program. Kemudian port input output digunakan untuk menerima data input digital atau analog dan mengeluarkan data output digital atau analog. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki atau pin-pinnya. Nomor 1 yaitu power USB. Nomor 2 ini power jack. Nomor 3 ini voltage regulator. Nomor 4 ini kristal oscillator. Nomor 5 dan nomor 17 ini reset. Nomor 7, 6, 8, 9 ini pin 3,3, 5 ground dan pin. Terus ini 10 itu analog pin. Terus yang 11 ini IC microcontroller. Terus nomor 12 ini
ICSP spin. Terus nomor 13 ini LED power indicator. Nomor 14 ini LED TX dan RX. Terus 15 ini digital pin input output, dan 16 ini analog reference. Nah, ini sudah ada pin atau kaki pada Arduino. Nah, soal selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat prinsip kerja virtual breadboard. Buat kesimpulan praktikum Anda tentang blink LED menggunakan Arduino pada VBB. VirtualBoard adalah sebuah software simulasi yang berfungsi untuk mensimulasikan sebuah rangkaian elektronika. Karena fungsinya sebagai software simulasi, maka VBB ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengecek apakah rangkaian itu benar atau salah. Nah, di sini itu pada breadboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang di atasnya. Lubang-lubang pada breadboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. Oke, lanjut ke praktikumnya. Nah, di sini kita menggunakan LED-nya 1. Di sini kita inisialisasi LED-nya di pin 13. Kemudian inisialisasi pin untuk outputnya. Kemudian di sini kita menggunakan digital white untuk mencetak lampunya agar dia menyala atau mati dengan delay-nya 100. Jadi nanti kalau bisa dijalankan ini kan dalam keadaan posisi mati. Jadi nanti 100 detik kemudian dia akan menyala, terus kemudian 100 detik lagi dia akan mati. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Buatlah analisis dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Jadi potensiometer itu terdiri dari sebuah elemen resistif yang membentuk jalur atau track dengan terminal di kedua ujungnya. Sedangkan terminal lain biasanya berada di tengah, adalah penyapu wiper yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistif. Pergerakan penyapu wiper tadi itu pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi sebuah potensiometer. Untuk praktikumnya seperti ini. Nanti itu kita akan membuat LED-nya ini menyala secara bergantian dari pin ke-1 sampai pin ke-7. Untuk shortcut yang kita gunakan seperti ini. Di sini kita inisialisasikan dulu jumlah LED-nya, kaki atau pin analognya itu kita deklarasikan. Habis itu di sini itu perulangan untuk pin-pin LED-nya yang digunakan untuk outputnya. Terus di sini untuk baca ini slide portnya. Kemudian di sini juga ada perulangan untuk menyalakan LED-nya secara bergantian dari pin ke-1, pin ke-2, pin ke-3, pin ke-4, pin ke-5, pin ke-6, pin ke-7, pin ke-8. Kemudian di sini syaratnya jika I-nya kurang dari levelnya itu, maka dia akan bernilai high atau dia akan nyala. Nah, jika dia jika dia kurang dari levelnya, maka dia akan bernilai low atau mati. Karena di sini kita menggunakan LED pot. Nah, saat digeser ini, maka dia LED-nya akan menyala secara bergantian. Oke, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segment. Buatlah analisis dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Prinsip kerja dari 7 segment ialah input binary pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversikan bilangan binary tersebut menjadi desimal yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segment.
7 segment dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED penyusun dalam 7 segment. Untuk praktikumnya kita menggunakan 7 segment di mana kita akan menampilkan 3 digit min terakhir kita. Di sini saya memakai angka 1 dan 4 terus 8. Untuk shortcutnya seperti ini untuk inisialisasi pinnya, kemudian ini perulangan untuk menampilkan atau output dari si pinnya tadi. Kemudian di sini kita menggunakan if jika serial available-nya itu lebih besar dari 0, maka kita jalankan switch-nya pilihan nilai cache yang pertama, pilihan yang pertama itu untuk mencetak angka 1. Jadi ini syarat-syaratnya. Cache yang kedua itu kita mencetak angka 4. Di cache yang ketiga atau pilihan yang ketiga mencetak angka 8. Kemudian default ini selain pilihan yang tadi 1, 2, 3 itu, maka mencetak titik seperti ini. Mungkin videonya cukup sampai sini aja. Saya Lailil Ayu Fitria, NIM 2018-31148, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.